Nah, dakwah itu ngajak orang dari luar majelis ke dalam majelis. Dakwah itu mengajak orang dari kekafiran kepada Islam. Dakwah itu mengajak orang maksiat kepada taat. Itu dakwah. Jadi kemarin viral kan ada yang salawatan di diskotik di mana, itu sebetulnya dakwah, ngajak orang dari jalan kesesatan kepada Allah, mengenalkan mereka, mengingatkan mereka kepada Allah. Dan saya salah satu orang yang dapat ada di tempat-tempat seperti itu. Nah, saya kenal agama bukan di Makkah Madinah, kenal agama bukan di madrasah, tapi kenal agama di kafe di Bali, di Pantai Kuta. Ada jamaah-jamaah yang berdakwah tak minta upah, datang tak diundang, pergi tak diantar. Mau diusir, mau dicaci maki, dia tetap datang. Kenapa? Datang karena cinta, sayang. Ada kepedulian kepada saudara muslim. Ini penting hadirin mulia. Hari ini banyak orang saleh, solehah tapi tak peduli sama tetangganya. Kalau kita tolong orang lain, Allah tolong kita. Membantu itu bukan hanya memikirkan makan minum hadirin mulia. Saya baru pulang dari Lombok, hadirin dari Lombok. Hari ini ratusan ribu saudara kita hadirin mengungsi. Ribuan rumah yang rata dengan tanah, ribuan relawan datang membawa bantuan sembako dan sebagainya hadirin mulia. Tapi saya datang dari tenda ke tenda, tak banyak yang memikirkan akhirat. Semua hanya disuruh memikirkan bangunan rumah, memikirkan pakan minum sembako. Tapi agama lain buat, dia berikan bantuan, dia ingatkan orang kepada Tuhan mereka. Kita marah-marah, sementara kita tak buat. Nah, ini penting hadirin mulia, dakwah. Ajak orang kepada Allah. Satu orang yang dapat hidayah asbab kita, insya Allah cukup untuk bekal kita berjumpa dengan Allah. Satu orang yang dapat hidayah gara-gara kita hadirin sekalian, itu lebih baik daripada seluruh benda yang disinari matahari. Jadi hadirin dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, inilah kerja umat Rasulullah SAW, kerja laki-laki dan wanita. Ajak manusia kepada Allah. Kalau mengajar itu tugasnya ulama, berfatwa tugasnya ulama, tapi mengajak orang yang paling bodoh di dunia bisa buat, ya, itu mengajak orang, ayo, mari, ayo. Nah, itu semua orang bisa buat. Maka Bapak Ibu sekalian, mulai hari ini beritikadlah dalam hati, berniatlah, berazamlah, mulai hari ini saya akan ajak semua orang yang saya ketemu untuk mengenal Allah, untuk mengingat Allah, untuk menghidupkan sunnah Nabi SAW. Saya akan ajak orang untuk memakmurkan masjid. Bagaimana masjid-masjid kita semua yang ada di Indonesia, 1 juta masjid kurang lebih, sholat subuhnya seperti sholat Jumat. Ajak orang ke majelis-majelis ilmu. Siapa yang memudahkan langkah kaki dia ke majelis ilmu, Allah akan mudahkan langkah kaki dia menuju surga. Ingatkan orang kepada akhlak mulia, jangan sombong. Ingatkan orang sombong, baju kebesaran Allah jangan dipakai. Orang sombong diharamkan mencium bau surga. Orang kaya sombong ya Allah benci, apalagi miskin sombong. Dong ya, ini yang cantik-cantik sombongnya nggak boleh, apalagi pas-pasan sombong, ya. Orang alim sombongnya dilaknat, apalagi bodoh sombong. Nggak boleh sombong. Apa yang kita sombongkan? Maka ucapkan kalimat sederhana nih, coba semuanya. Sebaik-baik aku, lebih baik orang lain. Seburuk-buruk orang lain, lebih buruk aku. Letakkan diri di bawah rumput. Lihat orang tua, katakan orang tua itu lebih baik dari saya. Kenapa? Mereka lebih duluan beramal soleh dari saya, pasti pahala mereka lebih banyak daripada pahala saya. Tapi kalau melihat anak muda, katakan adik-adik itu lebih baik dari saya. Kenapa? Karena saya lebih duluan bermaksiat daripada mereka, pasti dosa saya lebih banyak daripada dosa mereka. Lihat orang kaya, katakan orang kaya itu lebih baik dari saya. Kenapa? Karena pahalanya banyak, zakatnya banyak, sedekahnya banyak, bangun masjid, bangun pesantren, pasti pahala mereka lebih banyak daripada pahala saya. Tapi kalau melihat orang miskin, katakan orang miskin itu lebih baik dari saya. Kenapa? Tak banyak hisab bapak itu di akhirat, nggak banyak hisab ibu itu di akhirat, pasti mereka lebih duluan masuk surga daripada saya. Ikhlas, luruskan niat. Orang ikhlas dipuji nggak senang hati, dibully nggak sakit hati. Tangan kita cuma 2, mulut orang miliaran, tak mungkin kita mulut semua orang. Tutup telinga dan terus melangkah sampai berjumpa dengan Allah. Nggak lama lagi.